Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat muslim sejang kasih rahimakumullah. Tema kita pada pagi ini masih i'tiqadun batilah tuaddi ilal kufri. Keyakinan yang batil yang mengantarkan kepada kekufuran. Yang sudah saya sampaikan adalah poin yang pertama, yaitu yang dimana sudah menjadi keyakinan kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercipta dari cahaya. Yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mohon maaf. Yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan alam semesta itu karena Nabi Muhammad, dengan dasar hadis qudsi, laula kama khalaqtud dunya, tidak aku ciptakan engkau Muhammad kalau tidak aku ciptakan dunia ini kalau aku tidak menciptakan engkau Muhammad. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah ucapan salah seorang syekh sufi itu yang bernama Al-Busairi Asy-Sya'rawi, dengan ucapannya bahwa Nabi Muhammad tercipta dari cahaya. Nah, pada pagi ini saya akan menguraikan poin yang kedua. Ini adalah merupakan tema studi banding. Jadi, sahabat muslim semuanya, jadikanlah tema ini sebagai perbandingan. Yang nanti silahkan untuk dita'ammul, untuk diresapi, untuk dijadikan perbandingan antara pendapat yang satu dan pendapat yang kedua. Mana langkah yang akan diambil itu kembali kepada sahabat muslim. Saya hanya sekedar memberikan gambaran. Ini menurut pendapat seorang ulama, dan ini menurut dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Karena poin yang pertama sudah saya jelaskan,
Maka poin yang kedua, al-qaulu bi anna Allah khalaqa nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min nurihi khuliqatil asya. Allah menciptakan pertama di atas bumi ini adalah nur Nabi Muhammad. Dan dari nur Nabi Muhammad itu kemudian diciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Tentu saja seorang ulama yang bernama Syekh Sya'rawi, ini tokoh sufi, ya. Tokoh sufi tasawuf. Syekh ini berdasarkan kepada hadis awwalu ma khalaqallah. Jadi ceritanya ada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Jabir bin Abdullah ini bertanya kepada beliau, ma awwalu ma khalaqallah, apa sebenarnya yang pertama diciptakan Allah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nuru nabi kaya Jabir. Nabi menjawab, cahaya nabimu wahai Jabir. Itu yang menjadi dasar pegangan bahwa Nabi Muhammad, nur cahaya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan arasy, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan laut, gunung, dan sebelum menciptakan malaikat, jin, dan manusia. Nah ini, sementara dari pendapat yang kedua, bahwa ada pernyataan yang pertama diciptakan oleh Allah dari selain manusia, itu adalah al-qalam. Qalam itu tin, pena. Itu yang pertama dalam hadis. Sedangkan manusia yang diciptakan pertama adalah Adam. Nah, kalau dari jenis manusia, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Adam. Sementara dari benda, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Maka kedua ini ada perbedaan. Nah, mari kita selusuri, karena ada ketika ada dua informasi, mungkin saja kedua-duanya salah, mungkin kedua-duanya benar, mungkin kedua-duanya ada yang satu salah, yang satu benar. Maka ini perlu adanya check and recheck. Yang pertama, kenapa ada hadis dua yang diriwayatkan, yang dipertanyakan oleh Jabir bin Abdullah, yaitu awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, bahwa yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan riwayat yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim adalah yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Tentu di sini bagi yang mempunyai WhatsApp dan sudah saya kirim WA-nya, silahkan untuk diperhatikan materinya. Pertama, bahwa dari perbedaan ini, yang menjadi sebab perbedaan adalah menurut para pakar hadis bahwa hadis yang diriwayatkan yang dijadikan alasan oleh Syekh Sya'rawi, yaitu Nuru Nabiyyika ya Jabir, menurut pakar hadis bahwa hadis itu adalah hadis makdzub dan batil, hadis bohong, dan hadis itu hadis batil. Ini yang pertama. Jadi bagi yang mempunyai pendapat seperti itu, jangan tersinggung dulu. Ini kita nonton saja dulu. Dan nanti akan ada hasil yang akan kita raih. Karena ini menyangkut keyakinan, menyangkut i'tiqad. Dan keyakinan itu adalah bagian daripada sesuatu yang wajib. Ketika keyakinan ini keliru, maka ini akan mengganggu kepada stabilitas ibadah yang kita lakukan. Boleh jadi ibadah kita dengan keyakinan yang keliru ini mungkin bisa diterima oleh Allah, ibadah kita mungkin juga tidak. Karena keyakinan itu merupakan bagian daripada ibadah qalbiyah, ibadah yang bersifat hati. Jadi yang pertama adalah menurut ahli hadis bahwa awwalu ma khalaqallah faqala ma awwalu ma khalaqallah faqala nuru nabiyyika ya Jabir. Ini menurut ahli hadis bahwa hadis itu adalah hadis makdzub dan batil, hadis yang bohong dan batil. Itu pertama. Kemudian alasannya apa? Hadis itu dikatakan oleh pakar hadis makdzub dan batil, bohong dan batil. Sekurang-kurangnya ada alasannya 5. Pertama, karena hadis itu bertentangan dengan dalil naqli. Apa dalil naqli? Dalil naqli itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu mungkin boleh jadi hadis ini sahih. Walaupun harus dilihat lagi dari sisi lain. Dari mana pertentangannya? Bertentangan hadis ini bahwa hadis atau dalil naqli Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa
pertama yang diciptakan oleh Allah dari jenis manusia adalah Adam. Adam awwalul bashar. Pertama manusia adalah Adam. Sebagaimana rujukannya surat Shad ayat 71. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Sementara ini adalah Al-Quran. Sementara Syekh Sya'rawi dengan kitabnya yang berjudul Anta Tas'al wal Islam Tajib, engkau bertanya maka Islam menjawab, kitab ini yang ditulis oleh Syekh Sya'rawi sendiri, dan ini kemudian disebarkan. Jadi ada perselisihan ketika dengan dalil awwalu ma awwalu ma khalaqallah faqala nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama dengan dalil ini bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Sedangkan sanggahan daripada surat Shad ayat 71 bahwa pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam yang diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari tanah, kemudian yang lainnya manusia generasi setelah Adam diciptakan tsumma min nutfah. Surat Al-Ghafir ayat 67. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin, dan seterusnya. Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dari tanah, kemudian dari nutfah. Jadi kalau Adam dari tanah, sementara anak-anak Adam seperti Qabil, Habil itu hasil pertemuan Adam dengan Hawa, maka lahirlah Qabil dan Habil dan anak-anak yang lainnya. Nah, hadis ini ayat ini dikomentari oleh Ibnul Jarir At-Tabari. Khalaqa aba'akum Adam min turab. Allah menciptakan bapak kalian yaitu Adam dari tanah. Tsumma khalaqakum min nutfah. Kemudian Allah menciptakan kamu sekalian selain daripada Adam, berarti min nutfah, dari sperma. Kemudian untuk perbandingan, wa kalamu Sya'rawi, sedangkan ucapan Syekh Sya'rawi yang hadisnya ma awwalu ma khalaqallah faqala nurun nabiyyika ya Jabir, ini yukhaliful hadis. Ini bertentangan selain daripada dengan
Al-Quran yang dua itu tadi juga berselisih, bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu banu Adam, kullukum banu Adam, wa Adam khuliqa min turab. Kalian semua adalah anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzari dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari kitab Sahihul Jami' halaman 4444. Sementara hadis yang disampaikan, yang dijadikan dasar oleh Syekh Sa'rawi, ini tidak menyebutkan rawinya, tidak disebutkan juga siapa yang mentashihnya, riwayat siapa, dan kemudian setelah diriwayatkan oleh siapa, benar enggak dilihat daripada silsilah rawinya ada. Nah, ini untuk mengkaji hadis ini, karena hadis Nabi itu adalah bagian daripada wahyu yang tidak boleh sembarang dalam menyampaikan hadis. Kalau hadis itu ternyata hadis benar-benar yang dilisankan oleh Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau hadis itu ternyata hadis palsu, bukan yang dilisankan oleh Nabi, melainkan ucapan seseorang, tetapi dengan menggunakan label qalan Nabi, maka penyebarannya ini akan mendatangkan adab. Kenapa? Karena menyebarkan uang palsu saja itu ada tuntutan bagi penyebarnya, kemudian lebih-lebih kepada membuat uang palsu. Padahal uang palsu itu tidak terbawa ke akhirat, dan Allah tidak akan tidak akan mempertanyakan. Tetapi kalau hadis palsu berarti sudah pemalsuan hadis, yang dimana hadis sahih itu, hadis itu adalah muqabilul wahyi, yaitu sejajar dengan wahyu lainnya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian dasar yang kedua untuk bahan evaluasi, bahwa hadis yang disampaikan oleh Syekh Sa'rawi tadi ini tidak cocok dengan Al-Quran surat 76, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang menjadi penghalang kamu tidak tunduk kepada perintahku, tidak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Ini ada pernyataan iblis. Jadi di sini menunjukkan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Sedangkan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan Adam. Kalau manusia pertamanya saja dibuat dari tanah, kemudian Nabi Muhammad adalah seorang rasul dari keturunan Adam, maka kalimat Nabi Muhammad tercipta dari cahaya ini perlu dikaji ulang. Qala Ibnu Katsir idda'a annahu khairun min Adam fa innahu makhlukun min nar wa Adam khuliqa min tin wan nar khairum min tin fi za'mi. Jadi dengan pengakuan iblis bahwa aku lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Jadi iblis sudah menjelaskan bahwa aku, karena iblis itu dari golongan jin, sedangkan Adam dari golongan manusia. Jin itu diciptakan oleh Allah dari api, sementara manusia diciptakan oleh Allah pertama Adam dari tanah, dan generasi penerusnya diciptakan dari air sperma. Ini kaitan ini perlu dikaji ulang. Kemudian dalil yang ketiga bahwa pernyataan Syekh Sya'rawi bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad, ucapan ini tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan tidak memiliki dalil dari Al-Hadis yang sahih. Katakan saja kalau hadis yang dijadikan pegangan oleh Syekh Sya'rawi itu tadi sebagai hadis Nabi, tapi Al-Quran tidak menjelaskan bahwa pertama diciptakan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan itu. Maka rujukan yang pertama atau pegangan yang pertama semestinya Al-Quran, dan hadis itu nanti akan mengikuti sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Ketika bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipertanyakan bukan Al-Qurannya, tetapi hadis itu yang perlu diteliti ulang. Nah, ini mengajak kita untuk berpikir. Nah, kemudian dari benda bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari hadis bahwa Allah pertama menciptakan sesuatu dari yang bersifat benda, bukan bersifat manusia secara khusus, tapi bersifat benda. Yang sahih adalah inna awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Dan dalil ini tentu saja
akan bertentangan. Hadis yang diriwayatkan atau yang dijadikan bahan oleh Syekh Sya'rawi itu pertama adalah cahaya Nabi Muhammad, sedangkan menurut hadis yang sahih yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Dan Nabi Muhammad itu bukan dari jenis yang lain, bukan malaikat. Nabi Muhammad itu adalah bukan malaikat. Karena yang diciptakan dari cahaya itu adalah malaikat. Tapi Nabi Muhammad dengan pernyataan surat Al-Kahfi ayat 110 bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengakui bahwa dirinya tercipta sebagai keturunan Adam dan harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai bashar dari golongan manusia. Surat Al-Kahfi menyebutkan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu sekalian. Bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Imam Albani dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 2330 2337 ini mengatakan bahwa hadis Nabi menyebutkan innama ana basyarum mitlukum, bahwa aku sesungguhnya adalah manusia seperti kamu sekalian. Nah, maka dengan demikian kita berpikir dan membuat satu evaluasi ya, ucapan seseorang ketika bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih dan ketika bertentangan dengan Al-Quran, maka ini perlu dikaji, apalagi menyangkut kepada keyakinan. Karena ketika keyakinan itu sudah menguat di dalam hati, bisa jadi akan menolak firman Allah yang sudah harus dijadikan pegangan dan mutlak kebenarannya, dan hadis yang sahih sudah diteliti kebenarannya, maka bisa jadi ketika keyakinan sudah melekat di dalam hati, maka ini boleh jadi akan meninggalkan dalil-dalil firman Allah dan hadis yang sahih. Maka ketika menolak Al-Quran dan hadis yang sahih, jelas bahwa itu adalah penyebab yang mendatangkan kepada kekufuran. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita akan bahasannya akan kita lanjut hari esok. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.